langsung subscribe channel ini. Langsung yang nyuruh, jadi langsung klik subscribe. Kekuatan terpendam. Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sadar, baik maupun buruk, pasti didahului oleh pemikiran, dan dalam lingkungan aura setiap pemikiran akan menimbulkan getaran. Lingkungan aura adalah dunia debu material atau lingkungan magnetisme manusia. Getaran tersebut akan menimbulkan warna yang akan menciptakan bayangan. Bukankah Tuhan menciptakan alam semesta melalui daya pemikirannya? Warna buah pikiran, aura, dapat dibagi dalam 3 jenis: buruk, biasa, baik. Pikiran yang biasa dapat dibagi lagi menjadi pemikiran yang condong pada keburukan dan kebaikan. Dengan demikian buah pemikiran dapat dibagi menjadi buruk, biasa condong ke buruk, biasa condong ke baik, dan baik. Dalam lingkungan auranya pemikiran tersebut menimbulkan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah dan ungu, dan mempunyai arti sebagai berikut. 1. Coklat kemerahan, nafsu dan tamak. 2. Merah jambu, nafsu kemarahan. 3. Merah muda, nafsu dalam cinta. 4. Merah jambu, nafsu cinta kasih. 5. Jingga, keberanian. 6. Kuning, daya pikiran. 7. Hijau, simpati. 8. Biru nila, rasa ketuhanan, keberagamaan. 9. Ungu, kerohanian, pertalian dengan jiwa. 10. Hitam atau gelap, tidak menunjukkan warna, perasaan iri. Warna ini muncul pada orang yang tidak beradab atau sedang sakit. 11. Putih, seperti bulan, memiliki pengetahuan spiritual yang lebih luas dan dekat dengan Tuhan. Gerak dan daya buah pikiran, bayangan buah pikiran dapat keluar dan dapat masuk ke dalam manusia, dan dapat secara alamiah, yaitu pada saat seseorang melihat, mendengar, merasakan sesuatu. Meski begitu, penyerapan juga dapat berjalan secara tidak alamiah, yaitu ketika bayangan buah pikiran seorang memiliki daya magnet sehingga dapat menarik bayangan buah pikiran orang lain yang punya sifat sama dan lalu bercampur jadi satu, dan kondisi ini yang dapat menimbulkan ikatan dan memunculkan rasa simpati dan senang. Dan ini bisa terjadi juga pada manusia dengan makhluk halus, dan yang perlu diwaspadai bahwa adanya daya pengaruh dapat berakibat baik ataupun buruk. Buah pikiran sifat laten, dan agar menjadi kekuatan nyata harus disatukan dengan kekuatan. Bila pemikiran tidak disatukan dengan kemauan, maka buah pikiran akan padam dengan sendirinya, kecuali bila dapat disalurkan ke buah pikiran orang lain yang sejenis. Bila pikiran banyak orang mempunyai sifat sama, dapat tarik-menarik, saling memperkuat, dan menyatu sehingga menjadi satu bayangan dengan kekuatan yang dahsyat. Berbagai bencana nasional, kekacauan, peperangan, perseteruan, dan bencana alam merupakan dampak dari saling tarik-menarik buah pikiran banyak orang. Mantra dan kekuatan terpendam dan kekuatan pikiran dapat dihasilkan dengan mengucapkan mantra, karena dengan ini seseorang dapat menyerap kekuatan buah pikiran. Mantra dapat digunakan untuk menciptakan buah pikiran yang diarahkan pada orang lain untuk mempengaruhi orang yang dituju, dan tergantung mantra yang diucapkan, dan mantra yang baik akan menjadi pelindung orang atau roh yang didoakan, dan mantra yang buruk akan berakibat sebaliknya, dan seseorang yang hidupnya lurus dan bersih serta tidak punya pikiran jahat akan dilindungi oleh makhluk-makhluk yang menjaganya dari dampak sumpah serapah.
Bayangan buah pikiran akan dapat merasuk dan memengaruhi badan halus, astral, orang yang sudah meninggal, mayat astral, yang mengembara tanpa tujuan. Mayat astral dapat disebut sebagai roh tanpa jiwa dan ini berasal dari orang yang semasa hidup bersifat jahat, mengumbar nafsu dan kesenangan atau roh orang yang meninggal sebelum waktunya yang disebabkan bunuh diri, dibunuh atau kecelakaan, dan roh seperti ini akan tetap terikat dalam jasadnya di kuburan hingga akhir kulitnya rusak disebabkan ketuaan dan rohnya terus mengembara dan tidak dapat meninggalkan dunia. Bila mayat astral ini bertemu dengan hasil bayangan daya pikir buruk, maka dapat menjelma menjadi setan jahat dan memiliki sifat seperti mantra yang diucapkan oleh pembuatnya dan dapat dipakai untuk segala tujuan. Inilah kekuatan terpendam dan mantra ini disebut wakalasidi dan biasa disebut cinta, syarat, guna-guna, atau tumbal. Kekuatan pikiran dapat mengubah roh tak berjiwa yang tanpa wujud tersebut menjadi berwujud dengan dihinggapi buah pikiran hasil mantra. Roh tanpa jiwa menjadi hamba dari mantra ini dan dapat digunakan untuk maksud apapun. Dalam ilmu kekuatan terpendam, roh jahat dapat dibagi ke dalam beberapa jenis seperti anici, ngalu, dan kasasar, dan roh yang berbuat baik dinamakan saija. Dan mengenai cara kerja kekuatan terpendam dan pemanfaatannya tidak dapat diceritakan lebih lanjut karena alasan keselamatan, ada dalam beberapa kitab lainnya. Pelajaran dari buah pikiran menghasilkan bayangan dan bila digabung dengan kemauan disebut isha, dan pikiran menghasilkan perbuatan baik dan buruk keluarnya bayangan pikiran demikian dan akibatnya dinamakan karma manusia. Bila manusia dapat menguasai bayangan buah pikiran maka hawa nafsunya akan dapat dikendalikan dan karmanya dapat dikuasai. Orang dengan sifat yang baik bila meninggal selubung halusnya atau kamarba akan lepas dengan mudah dan rohnya akan terbang menuju ke daerah kelangitan. Roh yang tidak dapat melepas selubung halusnya tetap diselubungi badan halus dan mengembara di dunia menjadi roh tak berjiwa. Tugas hidup orang di dunia adalah menolak setiap buah pikiran jahat yang timbul, karena dorongan jahat akan melahirkan perbuatan. Daya pikir bisa dikembangkan sedemikian tinggi sehingga dapat mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa.